Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, apalagi di saat pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kalau kalian sakit, siapa yang mau ngingetin? Apalagi untuk para jomblo nih, kan gak ada yang ngingetin. Canda ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Kenalin nih, saya Widasari, salah satu mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Karena kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Canda sayang. Oke. Kita kembali ke topik ya. Jadi, di podcast kali ini kita akan berbincang selama 7 menit ke depan tentang sistem peradilan pidana, terkhususnya terkait 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Sebelumnya, saya mau nanya nih, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem peradilan pidana atau sudah pernah dengar apa itu sistem peradilan pidana? Jadi, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah masyarakat. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas korelasi masyarakat. Sistem peradilan pidana juga memiliki tujuan. Adapun tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yang mana diantara lain: pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Dan ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. 4. Putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan terakhir yaitu keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Adapun berdasarkan pada tujuan sistem peradilan pidana yang sudah kita bahas tadi, menunjukkan begitu urgensinya peradilan pidana, apalagi di saat seperti ini ya. Selain memberikan perlindungan kepada setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Adapun perlindungan yang menjadi tumpuan tujuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang inti ya, yaitu tentang 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Jadi, sistem peradilan pidana memiliki pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Di sini kita akan bahas satu persatu ya tentang pendekatan sistem peradilan pidana. Pertama, pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total achievement. Pola penegakan hukum pidana secara normatif bertumpu pada penerapan hukum pidana substantif, karena hal ini diyakini penegakan hukum pidana berada pada jalur totalitas. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakat dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Pendekatan normatif akan beradaptasi pada taat asas dan patuh terhadap standar prosedur hukum. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan administrasi sistem peradilan pidana, yang mana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Titik tekan pendekatan administratif sistem peradilan pidana
melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan sistem peradilan pidana tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Karena sejatinya dalam hal-hal tertentu bergerak sebuah sistem memiliki kemampuan secara terbatas dalam mencapai tujuan. Terlebih lagi, kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan sosial. Oke Besti, jadi itulah materi dari saya tentang sistem peradilan pidana dan 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Oke Besti, jadi itulah pengertian dari saya tentang sistem peradilan pidana dan 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Semoga di podcast selanjutnya saya akan memberikan materi yang lebih ya kepada kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menonton podcast saya ya. Terima kasih. Bye-bye.